Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 24 Desember 2023. Bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, para penumpang mulai terlihat memenuhi Pelabuhan Sibolga. Bahkan peningkatan lonjakan penumpang diperkirakan mencapai 100%. Kepadatan penumpang Nataru yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Sibolga menuju Gunung Sitoli dan Teluk Dalam Nias mulai terlihat sejak dari pintu masuk pelabuhan hingga memasuki kawasan dermaga kapal. Pihak jasa penyeberangan penumpang armada kapal laut di Pelabuhan Sibolga mencatat ada lebih dari 100% kenaikan lonjakan penumpang kapal tujuan Sibolga Nias dan Sibolga Teluk Dalam. Pihak jasa penyeberangan mencatat lonjakan penumpang terjadi secara signifikan setiap harinya dan lonjakan penumpang semakin tinggi diperkirakan akan terjadi mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak jasa penyeberangan telah menyiapkan 6 unit armada kapal penumpang dengan sistem putar haluan untuk menampung para pemudik. Jika lonjakan penumpang nantinya terus meningkat, lonjakan pemudik jalur laut tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Sampai hari ini armada telah kita siapkan sekitar 5 unit, 1 ke Teluk Dalam, 4 ke Gunung Sitoli. Lonjakannya memang sangat signifikan. Biasanya kita tiap malamnya mencapai 200, 250, hampir 300. Ini hampir udah mencapai 600 sampai 650. Diperkirakan lonjakannya kapan nih, Bang? Lonjakannya kalau hitung-hitungan kita biasanya besok Pak, besok malam. Salah seorang penumpang mengungkapkan di hari spesial perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu momen kumpul bersama keluarga dan sanak keluarga, sehingga banyak orang yang memilih untuk merayakannya di kampung halaman. Tujuannya sih ke Nia Selatan, cuma ini pesawatnya tadi ketinggalan. Kapalnya Ini Wirnaulinya ke Gunung Sitoli. Nggak lagi sih, tinggal naik kapal aja langsung turun ke Gunung Sitoli, naik mobil lagi. Ya pulang kampung udah milih Natalan di sana ya, Bang? mau Natalan, Tahun Baruan di kampung halaman gitu. ya di kampung halaman. Sementara itu pemirsa, 2 hari jelang Natal, Sabtu siang arus lalu lintas di Kabupaten Labuhan Batu Utara mulai ramai dilalui kendaraan pemudik. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polsek Waluhulu Polres Labuhan Batu mendirikan 1 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Perbandingan dengan hari biasa, terlihat jalur arus lalu lintas mulai ramai dilalui kendaraan bermotor para pemudik. Dari pantauan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kuala Selatan dan Kecamatan Kuala Hulu, serta Kota Aikanopan, merupakan daerah titik rawan kemacetan. Hingga sampai saat ini situasi Jalan Lintas Sumatera masih terlihat lancar. Hal ini didukung dengan kondisi badan jalan saat ini mulus dan tidak berlubang hingga membuat para pengendara yang melintas merasa nyaman. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jalur arus kendaraan dan tindak kejahatan jalanan, Polsek Kuala Hulu selain melakukan patroli rutin, juga telah mendirikan 1 unit pos pengamanan, tepatnya di Kota Aikanopan, dan 2 pos pemantauan yakni di Desa Damuli Pekan dan Kelurahan Gunting Saga, serta pemantauan melalui CCTV yang terpasang di beberapa tempat di jalur lalu lintas Jalan Lintas Sumatera. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan, tidak hanya itu, untuk mengantisipasi kemacetan Natal dan Tahun Baru, Polsek Kuala Hulu juga sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas seperti membagi jalan menggunakan tolo-tolo sehingga jalan lintas di Kota Aikanopan telah menjadi 2 jalur. Dan juga telah membuka jalur alternatif masuk dari Jalan Wonosari dan keluar ke Padang Gala-Gala, Kabupaten Asahan. Jalur ini diaktifkan bila terjadi kemacetan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi
Beserta jajarannya menghimbau kepada seluruh pengendara agar lebih berhati-hati di jalan agar bisa selamat sampai tujuan. Yang melintas dari Rantau Prapat menuju Medan atau dari Medan menuju Rantau Prapat dapat berjalan lancar. Salah satu rekayasa yang kami lakukan adalah kami membagi jalan menggunakan tolo-tolo dan juga terdiri dari beberapa pos yang kita buat di sini, yaitu 1 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang terdapat di Damuli dan di Gunting Saga. Sehingga kami juga mengharapkan kepada masyarakat apabila ada kendala selama perjalanan dapat singgah di pos-pos polisi yang ada di sepanjang Jalin Sum dari Rantau Prapat menuju Aikanopan Kuala Hulu. Selain itu pemirsa, sejumlah penumpang mengeluh karena harga tiket kapal laut pada rute penyeberangan Sibolga Gunung Sitolinias dan sebaliknya cukup tinggi, diduga akibat monopoli pelayaran swasta pada daerah 3T tersebut. Keluhan atas kenaikan harga tiket yang cukup tinggi dialami para penumpang yang melakukan mudik dan pulang ke kampung halaman di Pulau Nias untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2024 bersama keluarga. Salah seorang penumpang Ikhlas Hareva yang baru tiba di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli hari ini mengaku terkejut dengan harga tiket kapal laut rute penyeberangan Sibolga Gunung Sitoli Nias sebesar Rp160.000. Angka yang ia nilai sangat drastis peningkatannya bila dibandingkan tahun lalu masih angka di bawah Rp100.000 untuk kelas ekonomi. Ia minta pemerintah berupaya untuk menurunkan harga tiket tersebut guna mendukung kenyamanan dan keterjangkauan para penumpang yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Apalagi daerah di Kepulauan Nias merupakan daerah 3T, yakni terbelakang, termiskin, dan terisolir, sehingga warga daerah itu berhak untuk mendapatkan pemberlakuan subsidi segala hal layanan publik, termasuk jasa pelayaran untuk penumpang dan barang kebutuhan pokok lainnya. Layanan publik urusan penyeberangan laut antara Gunung Sitoli Nias dengan Sibolga dan sebaliknya saat ini masih dilayani satu perusahaan pelayaran milik swasta dari PT Wirajaya Logitama WJL. Pihak pemerintah melalui Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan setempat menyambut baik apabila ada pihak perusahaan lainnya yang beroperasi ke daerah itu sebagai pesaing untuk terciptanya keseimbangan harga tiket kapal laut yang jauh lebih baik dan dijangkau warga daerah T tersebut. Kapal bongkar dan muat itu dikasih jeda waktu untuk menghindari terjadi penumpukan penumpang dan barang, dan yang terutama untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang. Seperti yang Bapak lihat saat ini kondisinya cukup sangat ramai. Hari ini penumpang turun di Pelabuhan Gunung Sitoli sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Dalam satu waktu, secara bersamaan kapal akan berangkat. Di sini kami himbau kepada perusahaan pelayaran agar tidak hanya mengejar materi atau mengejar pendapatan, tapi marilah kita menjaga keselamatan penumpang. Guna memastikan kelayakan dan keamanan pada pelaksanaan mudik Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024, Kapolres Sibolga bersama unsur Forkopimda melakukan pengecekan dan uji kelayakan armada kapal penumpang di Pelabuhan Sibolga. Sesuai dengan target utama pelaksanaan operasi Lilin Toba 2023, selain memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, operasi Lilin Toba juga untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Mengingat di momen hari-hari besar, biasanya akan terjadi lonjakan penumpang secara signifikan karena para pemudik ingin merayakan momen spesial tersebut di kampung halaman bersama keluarga dan sanak famili. Hal itu disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja di sela tinjauan dan pengecekan kelayakan armada kapal penumpang. Dijelaskannya berdasarkan hasil pengecekan terhadap sejumlah armada kapal penumpang dinilai sudah layak karena seluruh armada sudah dilengkapi dengan pengamanan, diantaranya life jacket, sekoci, dan fasilitas kenyamanan bagi para pemudik. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kepolisian saat ini sedang menggelar operasi Lilin Toba 2023, di mana
target utamanya adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Kota Sibolga maupun masyarakat luar Kota Sibolga yang masuk Kota Sibolga, sehingga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan kondusif. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan kekondusifan selama momen libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Pemirsa, menjelang libur Nataru, pihak JMKT Medan Tebing Tinggi melakukan sejumlah pemeliharaan jalan lintasan tol khusus wilayah hukum Polres Sergai yang meliputi kilometer 51 sampai kilometer 85 yang menjadi wilayah hukum Polres saat ini. Telah dilakukan inventarisir sejumlah ruas jalan yang akan dilalui pemudik. Hal tersebut disampaikan Wakapolres Sergai Kompol Damos Aritonang di sela kegiatannya persiapan gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2023 kemarin. Diketahui menjelang libur Nataru, pihak JMKT Medan Tebing Tinggi melakukan sejumlah pemeliharaan jalan lintasan tol. Ada 4 titik pemeliharaan jalan dilakukan pihak JMKT dan informasi dari pihak lalu lintas bahwa saat ini pemeliharaan jalan yang dilakukan pihak tol sudah rampung selesai dilakukan. Kompol Damos Aritonang menambahkan agar pemudik yang akan melintas tol Medan Tebing Tinggi khusus di kilometer wilayah hukum Polres Sergai agar tetap berhati-hati dan jika lelah istirahat di rest area atau pos pelayanan A dan B yang ada di sana. Sudah berkoordinasi dengan pihak jalan tol, dikoordinasikan, terdapat beberapa titik perbaikan-perbaikan di ruas jalan tol dan sudah dikoordinasikan supaya pada saat sebelum arus mudik berlangsung sudah diselesaikan. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 juga libur sekolah. Para penumpang kapal KM Kelut membludak di Pelabuhan Bandar Deli Belawan Sabtu siang. Kapal penumpang KM Kelut yang baru tiba dari Pelabuhan Batam tiba dan bersandar di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan pukul 13 waktu Indonesia Barat, menurunkan penumpang sebanyak 3.741 orang penumpang asal Batam dengan kapal penumpang KM Kelut, baik pria maupun wanita juga anak-anak. Para penumpang turun dan langsung menuju ke tempat bus dan para penjemputnya untuk membawa ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. KM Kelut menurunkan penumpangnya sebanyak 3.741 orang, kemudian kapal KM Kelut kembali menaikkan penumpang sebanyak 2.467 orang yang berangkat ke Pelabuhan Batam. Para penumpang mudik Nataru sudah cukup terlihat dengan jumlah mencapai 6.208 penumpang dengan rincian debarkasi sejumlah 3.741 penumpang dan embarkasi sejumlah 2.467. Angka ini meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kapal berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju ke Pelabuhan Batam pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Syah Bandar Utama Pelabuhan Belawan Irjen Revolindo mengatakan menghadapi arus mudik Nataru 2023-2024 tersebut, Pelindo telah menyiapkan posko pelayanan Nataru di Terminal Penumpang Bandar Deli bersama dengan stakeholder lainnya. Pelindo, Pelni bekerjasama dengan TNI dan Polri Pelabuhan demi memastikan kelancaran arus mudik. Seluruhnya siap melakukan pemantauan dan pengendalian arus penumpang, serta sebagai sarana pemberian informasi kepada penumpang. Arus mudik Natal Tahun Baru, ini kita prediksi tanggal 23 ini merupakan puncak arus baliknya. Sekarang penumpang yang diangkut oleh KM Kelut itu ada 3.741 orang. Kami bisa melayani dengan baik para pemudik untuk kegiatan Natal Tahun Baru ini. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang.
Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Laoly meminta kepada jajaran Kemenkumham melayani dengan refleksi kasih saat menghadiri perayaan Natal tahun 2023 di Medan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar perayaan Natal Oikumene di GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting Medan kemarin. Adapun tema Natal tahun 2023 ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, turut dihadiri oleh ribuan orang yang tergabung dalam keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan masyarakat, juga dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dengan penuh sukacita, Menteri Hukum dan HAM turut memimpin langsung prosesi penyalahan lilin dan dilanjutkan dengan doa yang dibawakan Pendeta Edi Prajitno. Dalam kesempatannya, Yasona Laoly juga memberikan bingkisan Natal kepada para jemaat dan tak lupa memberikan bimbingan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ia meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar lebih efektif dalam melayani masyarakat. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meminta kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk melayani dengan refleksi kasih. Pesan Natalnya Pak. Ya, ini Natal Oikumene Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Pesan Natal kita berbagi kasih dan Tuhan telah mengisi kita lebih dahulu. Dan dalam pelayanan juga harus menunjukkan refleksi kasih dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Di samping kita mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya, sesama manusia juga harus kita saling mengasihi, saling berbagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Sabtu sore Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terima 1.893.724 lembar surat suara pemilu DPR RI Sumatera Utara. Satu tahap pertama sudah selesai dan pendistribusian tahap 2 surat suara ke gudang logistik pemilu diprediksi pekan depan sudah rampung. Distribusi logistik tahap pertama yakni sebanyak 1.893.724 surat suara pemilu DPR RI Sumut 1. Surat suara tiba di gudang logistik KPU Kota Medan di kawasan Jalan Kodomoro Laut Yosudarso, kilometer 9, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Kualitas pengadaan logistik ini terus diawasi dan dicegah potensi kecurangannya, mulai dari bilik pemungutan suara, kotak suara, tinta, segel, dan surat suara. Surat suara yang baru tiba dipastikan kualitasnya mulai dari penyimpanan hingga mekanisme pendistribusiannya. Diharapkan tidak ada lagi kecurangan ataupun penurunan kualitas. Seluruh logistik pemilu yang berada di gudang logistik KPU Kota Medan nantinya akan didistribusikan ke 6.933 TPS yang tersebar di 151 kelurahan di 21 kecamatan di Kota Medan, terus diawasi oleh petugas gabungan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Mutia Atikah, mengatakan saat ini KPU Kota Medan telah menerima 1.893.724 surat suara pemilu DPR RI Sumut 1. Lembar. Kurang lebih ada 3.788. Jadi per box. Proses yang sedang dilakukan oleh para pekerja adalah perlengkapan TPS, yaitu paku, tanda pengenal, kemudian tali, pulpen, bantalan untuk paku dalam pencoblosan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menerima logistik surat suara tahap ketiga yang tiba kemarin malam di gudang KPU Deli Serdang, Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam.
Sebanyak 1.462.917 lembar surat suara untuk pemilu 2024 tersebut diangkut menggunakan 3 unit truk tronton dari percetakan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kasubag Umum dan Logistik Pemilu Abdul Rojak mengatakan surat suara yang masuk pada tahap ketiga ini adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota untuk 6 daerah pemilihan. Untuk pendistribusian tahap ketiga ini adalah pendistribusian yang terakhir dari percetakan di Palembang. Surat suara yang sudah masuk ke gudang logistik KPU Deli Serdang adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara 3, kemudian dilanjutkan dengan DPR RI Sumatera Utara 1, dan terakhir surat suara untuk kabupaten kota di 6 dapil. Sementara untuk surat suara DPD RI dan Presiden akan menyusul dan dicetak di percetakan Jakarta. Pelipatan surat suara direncanakan pada hari Senin dan melibatkan ratusan masyarakat agar sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Yang sudah masuk pertama itu adalah DPRD Sumatera Utara Dapil 3, kemudian dilanjutkan dengan surat suara DPR RI Sumut 1, dan yang terakhir ya tadi malam surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota untuk 6 dapil. Proses pelipatannya kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab. Kemungkinan besarnya kita akan ada rapat di tingkat internal kita pada hari Sabtu atau Minggu. Kita berharap hari Senin sudah bisa kita start di satu titik untuk melakukan lipat dan sortir. Dan timnya sudah dibentuk dan ini adalah pekerjaan swakelola yang melibatkan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bawaslu Kabupaten Toba memberikan pelatihan kepada perwakilan saksi partai politik peserta pemilu 2024 di Balige, Kabupaten Toba kemarin sore. Pelatihan ini digelar agar para saksi partai politik dapat ikut mengawasi kecurangan-kecurangan saat pemungutan suara. Komisioner Divisi SDM dan Parmas Kabupaten Toba Hilderia Purba yang diundang oleh Bawaslu sebagai pemateri mengatakan bahwa sosialisasi tersebut ditujukan agar para saksi memahami tugas yang harus dilakukan saat hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pemilihan umum tahun 2024, partisipasi dan pengawasan aktif dari masyarakat, termasuk saksi peserta pemilu yang memegang peran penting dalam memastikan integritas, transparansi, dan keabsahan seluruh proses pemilu. Bawaslu Sumatera Utara melakukan pelatihan saksi bagi peserta pemilu pada pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani mengatakan bahwa pihaknya memberikan fasilitas pelatihan saksi bagi partai politik se-Kabupaten Toba yang bertugas saat pemungutan suara nantinya, sehingga tidak ada lagi penafsiran adanya perbedaan pendapat dan kendala di lapangan, khususnya saat pemungutan suara. Sahat juga menyebutkan pelatihan saksi ini sebagaimana diamanatkan pada pasal 351, pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa saksi peserta pemilu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan tugas yang efektif. Dalam membangun keseragaman, pemahaman ini menjadi tolak ukur keberhasilan karena mengingat pemilu di tahun sebelumnya seperti di tahun 2019, sekalipun dilakukan kegiatan pelatihan saksi, masih banyak evaluasi yang perlu diakomodir pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Sahat juga mengungkapkan sekalipun telah dilakukan kegiatan pelatihan saksi, masih banyak evaluasi yang perlu diakomodir pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat membuahkan hasil sebagaimana ide-ide kreatif atau pandangan hukum dari sahabat-sahabat pegiat pemilu yang memiliki pandangan tersendiri yang nantinya dapat diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota sampai ke Panwascam. Sahat berharap dengan adanya pelatihan saksi yang dilaksanakan bagi peserta pemilu 2024 ini dapat memahami tugas dan fungsinya pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Kami Bawaslu memberikan pelatihan saksi di mana nanti untuk meningkatkan pemahaman partai politik untuk bagaimana nanti setiap saksi-saksi yang ada di TPS mereka memahami apa wewenang dan tugas dan kewajiban mereka. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.